Kang, foto sini dulu, Kang. Lihat itu foto. Makan. Waktunya makan ini. Apa ini? Kang. Benar, ini adalah cara untuk pengambilan sabuk, yaitu dengan sambung. Maka pelatih sebagai yaitu pengimbangan untuk santri harus bisa menggunakan teknik kamu yang telah diberikan. Bagaimana caranya bisa menjatuhkan pelatih ya. Ini sambung bukan sparring, jadi pertarungan bebas ya. Yang penting tidak boleh menyerang kemaluan dan kepala. Nendang, jotos boleh, banting boleh. Mundur, salam bakar rusa. Siap. Oh, ambil sabuknya tuh. Sabuknya ambil. Ambil. Hai. Maju, jangan cuma jatuh aja. Ambil sabuknya. Enggak dapat sabuk kamu nanti. Sabuknya ambil. Hai. Sabuknya yang diambil. Kalau kamu nyerang aja kayak gitu nggak jadi, kamu ambil sabuknya itu kamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Bapak Ali Sujarwo. Bapak Ali Sujarwo. Bapak Ali Sujarwo ini kapasitasnya di perguruan pencak silat Paganusa ini sebagai apa, Pak? Ya, alhamdulillah setelah kita mengadakan musyawarah dalam Kabupaten Kaur ini, kita ditunjuk sebagai ketua Ikatan Pencaksilat Paganusa yang ada di wilayah Kabupaten Kaur. Pada hari ini adalah ujian kenaikan tingkat, Ya, benar seperti itu? UKT ataupun ujian kenaikan tingkat untuk Kabu Polos, yaitu bagi untuk santri Paganusa. Ujian kenaikan tingkat pertama ya, Ya. di Kabupaten Kaur, Sabuk Polos. Berapa jumlah santri yang di UKT pada hari ini? Alhamdulillah untuk santri yang ikut UKT pada hari ini yaitu berjumlah 15 orang. Jadi semuanya telah mengikuti tes-tes yang sudah disusun oleh para strukturan kepengurusan dan panitiaan. Tadi sekarang masih dalam proses yaitu pengambilan sabuk untuk sambung, yaitu satu persatu santri dites untuk uji coba. Bisa dijelaskan apa saja yang diujikan pada hari ini, seperti tahapan-tahapannya, mungkin materi yang diujikan kepada para santri, apa saja bisa dijelaskan? Jadi untuk setiap santri untuk memasuki supaya dia itu berhasil mendapatkan gelar yaitu seorang anggota Paganusa ataupun pelatih ataupun menjadi pendekar Paganusa, maka dia harus melalui tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu untuk tes UKT ini, pertama tes fisik. Nah, setelah sudah tes fisik langsung tes materi tentang jurus, dan setelah itu tes mental, dan juga selanjutnya yaitu tes tentang amalan-amalan untuk cara mereka mengetahui tentang spiritual keagamaan, dan selanjutnya mereka masuk tahapan yaitu sebagai tes sambung ataupun uji coba pengambilan sabuk, dan ini nanti pun untuk terakhir mereka itu akan tes terakhir yaitu untuk mandi bersama sebagai sarana dan mereka itu mendapatkan pengesahan daripada para guru-guru atau para pelatih. Baik, dalam kegiatan ini wawasan secara umum, apakah perguruan pencak silat juga mengajarkan bahwasanya dalam bermasyarakat bagaimana menghadapi pergaulan di masyarakat selepas pulang atau bagaimana seperti itu? Ya, jadi untuk masalah kegiatan kemasyarakatan, santri Paganusa wajib mengikuti program-program yang ada di lingkungan ke-NU-an terutama, dan di masyarakat pun harus mempunyai sifat yaitu lemah lembut, ramah tamah dengan lingkungan, dan harus bisa mencerminkan sebagai seorang santri, karena seorang santri itu tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar daripada kaidah-kaidah hukum syariat agama Islam. Mereka harus sopan kepada orang tua, kepada orang lain pun harus hormat, kepada teman harus saling menghargai. Itu ciri khas daripada para santri Paganusa, dan mereka pun harus mengikuti pengkajian-pengkajian, ada kajian umum ataupun khusus. Mereka itu harus bisa
bisa menambah mental atau spiritualnya masing-masing. Baik, untuk yang selanjutnya ini mungkin penonton semua bisa mengetahui pada hari ini adalah ujian pertama. Dalam hal ini Pagar Nusa Kabupaten Kaur baru berdiri, tepatnya sekretariatnya di Desa Pasar Jumat, benar? Tepatnya di Desa Pasar Jumat. Seyogyanya pada hari ini Ketua NU Kabupaten Kaur bisa hadir. Namun mungkin ada sesuatu lain hal, bisa dijelaskan mengapa beliau tidak hadir, Pak? Tadi kita udah mengontak daripada Ketua NU Kabupaten Kaur bahwasanya beliau lagi ada halangan, orang tuanya lagi sakit parah di kota mana ataupun di Bengkulu Selatan, maka dia itu tadi nelpon kepada kita, laksanakanlah acara yang telah disusun. Jadi beliau hanya bisa merestui, mudah-mudahan acara ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dia sangat mendukung apa yang menjadi program daripada Pagar Nusa ini, karena Pagar Nusa ini adalah wadah pencaksilat dalam organisasi NU, dan Pagar Nusa ini adalah anak daripada NU seperti Ansor, Banser, dan Fatayat. Jadi kita itu semua itu tidak terlepas daripada himbauan ataupun instruksi daripada NU, entah itu kabupaten ataupun wilayah ataupun pimpinan wilayah provinsi. Jadi tadi alhamdulillah Ketua Suryanya juga memberitahu, Ketua Suryanya tadi sudah ditelepon oleh Ketua Surya Kecamatan bahwasanya beliau lagi demam. Jadi beliau mengucapkan yaitu mohon maaf dalam-dalamnya karena tidak bisa mengikuti acara ini secara langsung. Cuman mereka merestui dan mendoakan mudah-mudahan acara ini lancar, tidak ada halangan. Oh ya, baik. Para penonton semua yang di rumah ataupun di mana saja berada, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para penonton terkait masalah ingin bergabung di perguruan Pagar Nusa, mungkin ada yang ingin disampaikan apa? Ya, ini bagi saudara-saudaraku, masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Nasal dan umumnya Kabupaten Kaur. Jadi kita sekarang di Kaur sudah terbentuk yaitu satu cabang Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama atau Pagar Nusa. Maka dari itu bagi para saudara-saudaraku yang berada di wilayah Kabupaten Kaur yang mendengarkan daripada penyampaian saya ini ataupun kami ini, saya harapkan bisa bergabung ke cabang yaitu cabang Kabupaten Kaur, dan kepada para masyarakat yang punya anak ataupun orang tua ataupun anak-anak yang masih sekolah bila ingin menjadi santri Pagar Nusa dan selanjutnya untuk mengikuti proses tahapan untuk menjadi seorang pelatih, kami harapkan bisa mendaftar kepada sekretariatan yang ada di Desa Pasar Jumat, dan nanti akan kita pandu sesuai dengan prosedur yang ada yaitu di dalam perguruan Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa. Tuh.